PPKM sebetulnya sudah dicabut untuk saat ini harusnya masyarakat mungkin lebih banyak berbelanja dan kita lihat juga datanya di tahun lalu bahwa ternyata masyarakat ini lebih memilih untuk menahan dananya atau menabung daripada berbelanja. Anda sendiri melihatnya bagaimana dampaknya ke perekonomian kita apabila masyarakat ternyata lebih memilih dananya begitu ya, lebih menahan untuk berbelanja. Baik, makasih Mbak. Kami mungkin pertama tadi di dalam menyambut Ramadan maupun Idul Fitri ini kita sebenarnya kombinasi dari berbagai kebijakan gitu ya Mbak untuk memastikan tadi daya beli tetap terjaga, kemudian aktivitas ekonomi tetap bergulir, kemudian tadi pencapaian target pemerintah untuk baik PDB maupun inflasi itu bisa betul terrealisasi. Nah ini seperti apa? Tadi misalnya untuk memastikan adanya aktivitas ekonomi di masyarakat itu seperti tahun lalu juga, ini kita juga sekarang mengadakan kebijakan mudik gitu ya Mbak, dan bahkan untuk memastikan semuanya bisa lancar, cuti bersama itu diperpanjang sebelumnya gitu. Sehingga tadi kita harapkan aktivitas ekonomi tetap tinggi, tapi tadi kelancaran pasokan barang, kemudian juga kegiatan yang lain itu bisa juga tetap terjaga, sehingga aktivitas ini bisa betul terdorong. Kemudian tadi untuk memastikan daya beli masyarakat, maka tadi kita juga mengcombine kegiatan yang kita dorong melalui aktivitas mudik itu dengan berbagai kebijakan yang lain. Misalnya dalam konteks tadi daya beli, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan THR, baik untuk PNS maupun swasta. Kemudian ini juga kita combine lagi dengan belanja lain, Mbak Sinta, ya Pak Anggana ya. Misalnya tadi kita merealisasikan penyaluran bansos reguler, baik PKH maupun kartu sembako nih. Baik untuk yang terutama di kuartal 1 yang realisasinya itu sudah nanti dikombin dengan di awal April. Nanti yang kartu sembako itu akan digabung dengan bantuan dalam bentuk sembako yang juga diberikan untuk beberapa komoditas seperti beras, telur ayam maupun ayam. Ini kemudian yang kita harapkan bisa menstimulus perekonomian. Yang lain tentu tadi misalnya upaya untuk menjaga daya beli melalui menjaga stabilitas harga itu juga kita ada beberapa kebijakan yang kita combine Mbak. Pertama tadi tentu dengan bansos tadi keterjangkauan harga itu juga kita lakukan dengan bansos, kemudian dengan stabilisasi harga dan pasokan untuk komponen pangan, kemudian juga tadi menjaga kelancaran distribusi dan seterusnya gitu. Nah, combine ini kita harapkan kalau kita lihat secara historis itu bisa meningkatkan aktivitas ekonomi. Kalau kayak misalnya di 2022 aja historis ya Mbak Sinta ya, kita lihat nih di Q2 2022 di mana saat itu juga eventnya relatif sama, itu tumbuh bisa 5,44% year on year. Dan ini ditopang oleh tingginya juga angka konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,51%. Kebijakan ini kalau kita lihat juga secara historis, kita harapkan tadi pertama bisa menstimulus sektor transportasi dengan event mudik ini gitu ya. Ada 120 juta masyarakat kita yang mudik. Ini kalau bayangan kami harusnya bisa meng-create aktivitas yang sangat tinggi. Secara historis kalau kita petakan itu terutama di sektor transportasi pertama. Yang kedua adalah sektor akomodasi makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga adalah sektor perdagangan. Nah, yang keempat tentu adalah industri manufaktur nih terutama yang terkait dengan tekstil. Ini yang kita harapkan kombinasi kebijakan ini tetap tadi bisa mengakselerasi atau meningkatkan aktivitas ekonomi kita gitu Mbak. Sehingga tadi kita harapkan inflasi tetap terjaga, kemudian juga tadi target pertumbuhan ekonomi bisa juga terrealisasi Mbak Sinta. Mungkin itu dari kami Mbak. Ferry, menurut Anda sendiri Pak, Anda sendiri melihatnya strategi apa sebetulnya yang perlu dilakukan begitu ya oleh pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat? Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kita tetap menjaga ketersediaan dari pasokan, lalu juga ada bansos reguler, lalu dilihat juga sebetulnya ada THR. Apalagi Pak Ferry, langkah konkret yang sebetulnya bisa membantu masyarakat untuk daya belinya tetap terjaga untuk di tahun 2023 ini khususnya di bulan Ramadan ini? On top dari itu, tadi kami sampaikan kebijakan menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, juga bagian penting itu adalah bagaimana kita menggerakkan UMKM kita nih, Mbak Sinta, Pak Anggana ya, dengan 60 juta UMKM kita, kalau kita tadi bisa mobilisasi ini, pertama tadi
aktivitas masyarakat kita bisa, bayangan kami dengan jumlah yang sebesar itu bisa sangat dioptimalkan. Nah, di sisi lain dengan aktivitas yang tadi, kalau kita lihat juga, sebelumnya, tadi memberikan tambahan income juga gitu ya, ke masyarakat kita juga nih, sehingga tadi kemudian berputar. Nah, itu jadi juga salah satu prioritas kami, Mbak, di kantor Menko gitu ya. Makanya tadi, beberapa program kami yang memang kita dorong untuk, mendukung UMKM misalnya seperti pembiayaan UMKM melalui, KUR, itu satu hal juga yang kita lakukan, Mbak. Jadi sekarang di 2023 itu ada pagu sekitar, 450 triliun KUR yang akan kita dorong sepanjang di 2023. Nah, untuk bisa memberikan, akses kemudahan terutama untuk masyarakat kita yang di level yang bawah di dalam, pembiayaan UMKM ini, di 2023 sebenarnya kita juga me-launching, KUR yang super mikro yang kita treatment bunga yang lebih murah, Mbak Sinta. Jadi kalau KUR yang lain jenis yang lain itu bunganya 6%, sementara untuk KUR yang super mikro yang kita, arahkan untuk masyarakat kita yang, baru maupun yang tadi yang sebagian mungkin masih terdampak karena Covid yang kemarin, itu kita treatment khusus, bunganya 3%. Ini yang kita harapkan sekali lagi jadi bagian penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi kita, wabil khusus dari UMKM. Karena sekali lagi, kontribusi dari UMKM di dalam, aktivitas perekonomian kita itu, bisa terus, terdorong gitu. Yang lain saya rasa itu juga, berbagai programnya ada, Mbak. Misalnya di samping, belanja modal yang ada di pemerintah atau, belanja reguler lain yang ada di pemerintah, kita juga punya berbagai proyek di, proyek strategis nasional gitu ya. Yang memang kita dorong untuk bagian untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.